Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Seperti biasa, kita harus dapat memahami dari sudut pandang yang benar untuk dapat memahami Dafar Elohim dengan pola yang benar, yaitu pola akar Ibrani, dengan sudut pandang setelah kematian dan kebangkitan Yeshua. Dengan demikian kita akan mendapat kekayaan yang luar biasa di luar akar pola Ibrani yang benar dan sudut pandang yang benar pula. Di luar itu semua, maka pemahaman akan acak-acakan dan miskin. Kita ingat tetap bahwa Dafar Elohim yang ada di tangan saudara, yaitu Tanakh dan Perikadasa, itu sudah mengandung lengkap ayat-ayat sejak dari penciptaan daripada Syamayim sampai dengan Yerusalem yang baru. Tinggal minta pimpinan Roh Yahweh Elohim untuk menempatkan ayat-ayat tersebut di dalam posisi yang benar, sehingga kita mendapat the grand plan yang luar biasa. Ya, itu keajaiban yang Bapak Yahweh telah berikan dalam hidup kita. Time travel atau melintasi waktu, pengajaran ini adalah untuk melengkapi saudara-saudari sekalian untuk menggali Dafar Elohim dan memahami secara case by case, yaitu kasus per kasus. Dan juga akan membongkar semua roh-roh jahat, jenis-jenisnya, dan yang bersembunyi atau menguasai manusia, supaya saudara semua sebagai manusia-manusia Elohim berkemenangan sampai masuk dalam rapture, sampai terangkat dalam rapture. Misi utama kitab suci, jangan pernah lupa, yaitu penyelamatan manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Ya, jadi prinsip penyelamatan daripada kitab suci. 2 Timotius 3, 16, 17, semua firman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk apa? Untuk mengajar, untuk memberi teguran, memperbaiki kesalahan, mendidik dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya manusia Elohim menjadi sempurna, diperlengkapi, dan untuk melakukan setiap perbuatan baik. Ya, jadi sangat jelas sekali misi daripada kitab suci. Hari ini kita sudah berada di dalam fase yang ketiga dari 7 fase navigasi Dafar Elohim yang saya bagi ya untuk memudahkan pola pemikiran kita di posisi di mana sekarang ini, begitu ya. Jadi kita sudah bisa meraba, bisa tahu, bisa lihat, oh kita di fase nomor berapa. Dan hari ini kita membahas fase yang nomor 3. Kita kejadian ini kita juga dapat banyak mempelajarinya karena kita dapat mengetahui mengapa kita berada di bumi seperti sekarang ini, mengetahui juga Bapak Yahweh yang telah membenahi bumi dan bagaimana prosesnya kok sampai hari ini model bumi kita seperti model kayak gini. Itu dari kitab Kejadian semua. Dan kemudian juga mengetahui permulaan peradaban manusia dan mengetahui asal-usul umat pilihan Bapak Yahweh, yaitu bangsa Israel. Hari ini kita lebih banyak fokus di nomor yang keempat. Ya, kita sudah melampaui 1, 2, dan 3. Kita akan melihat ini adalah satu fase pembentukan daripada bangsa Israel. Ya, yang dimulai dari Avram, dan kemudian namanya diganti menjadi Abraham. Tetap saudara harus ingat bahwa author atau the mindset daripada kitab Kejadian atau pencipta daripada kitab Kejadian ini adalah Bapak Yahweh sendiri. Ya, sedangkan Moshe itu hanya dikasih tugas untuk menuliskan apa yang Bapak Yahweh diktikan kepada Moshe. Ya, seringkali sudah saya berikan hal ini supaya saudara paham bahwa Moshe tidak mungkin dapat mengingat semua peristiwa secara detail. Hanya Bapak Yahweh lah yang menyuruh Moshe untuk menuliskannya. Jadi Moshe didikte. Ya, jadi kita bisa paham di situ. Haleluya. Kita masuk di dalam kutub harus dibatalkan. Kita akan melihat terlebih dahulu ayat-ayatnya, yaitu di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-20. Ya, kemarin kita sudah membahas ayat 1 sampai 9, tetapi tidak ada salahnya kita akan melihat lagi secara lebih detail.
Jadi kita akan lihat dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 20. Silakan Brother Henok untuk bisa membaca. Terima kasih. Kejadian 12 ayat 1. Yahweh berfirman kepada Abram, keluarlah kamu dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah ayahmu, ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. 2. Aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau, dan membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. 3. Aku akan memberkati mereka yang memberkati engkau, dan mengutuk mereka yang mengutuk engkau. Dan karena engkau semua kaum di bumi akan diberkati. 4. Lalu pergilah Abram seperti yang telah Yahweh firmankan kepadanya. Dan Lot pun pergi bersamanya. Abram berusia 75 tahun pada saat keberangkatannya dari Haran. 5. Abram membawa Sarai istrinya, dan Lot anak saudaranya, serta segala harta benda yang telah mereka kumpulkan, juga membawa orang-orang yang mereka dapatkan di Haran, dan mereka berangkat menuju ke tanah Kanaan, dan tibalah mereka di sana. 6. Abram melintas melalui tanah itu sampai ke tempat di Sikem, sampai ke pohon Tarbantin Moreh. Pada masa itu orang-orang Kanaan berdiam di tanah itu. 7. Dan Yahweh menampakkan diri kepada Abram serta berfirman, Aku memberikan anak pada keturunanmu. Dan di sana Abram membangun mezbah bagi Yahweh yang telah menampakkan diri kepadanya. 8. Kemudian ia pindah dari sana ke dekat bukit di sebelah timur Betel. Ia membentangkan kemahnya dengan Betel di arah laut dan di sebelah timurnya. Selanjutnya ia membangun sebuah mezbah bagi Yahweh di sana dan memanggil nama Yahweh. 9. Abram menjelajah sambil terus berjalan dan melakukan penjelajahan hingga ke Negeb. 10. Terjadilah kelaparan di negeri itu, lalu pergilah Abram ke Mesir untuk menumpang di sana, karena kelaparan di negeri itu sangat hebat. 11. Ketika sudah mendekati Mesir, ia berkata kepada Sarai istrinya, Aku tahu bahwa engkau adalah wanita yang cantik. 12. Apabila orang-orang Mesir melihat engkau, maka mereka akan mengatakan, ini adalah istrinya. Lalu mereka akan membunuhku dan membiarkanmu hidup. 13. Jadi katakanlah bahwa engkau adalah adikku, supaya karena engkau aku diperlakukan dengan baik, dan karena engkau aku dibiarkan hidup. 14. Pada saat Abram masuk ke Mesir, orang-orang Mesir melihat wanita itu, bahwa ia sangat cantik. 15. Dan setelah para bangsawan Firaun melihatnya, mereka memuji-muji dia di hadapan Firaun, dan wanita itu dibawa ke istana Firaun. 16. Ia berbuat baik kepada Abram oleh karena wanita itu. Maka kawanan domba dan kawanan lembu dan keledai-keledai jantan dan budak-budak dan hamba-hamba perempuan dan keledai-keledai betina dan unta-unta menjadi miliknya. 17. Namun Yahweh menimpakan tulah yang dahsyat kepada Firaun dan kepada seisi istananya karena Sarai, istri Abram. 18. Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang telah engkau lakukan ini kepadaku? Mengapa engkau tidak memberitahukan kepadaku bahwa ia istrimu? 19. Mengapa engkau mengatakan dia adalah adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Dan sekarang lihatlah ini istrimu, ambillah dan pergilah. 20. Lalu Firaun memerintahkan orang-orangnya untuk menyuruh Abram pergi, juga istrinya, dan segala kepunyaannya. Ya, terima kasih. Ini adalah kisah awal daripada perjalanan Avram dari kita tahu dari Fatsal sebelumnya bahwa dia ya berjalan bersama dengan orang tuanya dan saudara-saudaranya dari Ur Kasdim. Ya, kita sudah tahu. Dan pertanyaan yang muncul adalah kapan dan di manakah Avram mendapat firman Elohim di atas yang menyatakan, keluarlah kamu dari negerimu, dari sanak saudaramu, ya, dari rumah ayahmu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Menurut saudara, kapan dan di manakah? Kalau kapan sulit ya, karena itu masalah waktu.
Jadi lebih baik di manakah Avram mendapatkan firman Elohim di atas? Kalau menurut saya pada saat Avram berada di Haran karena titiknya di situ. Iya, oke, terima Ya. kasih. Terima kasih, Brisco. Ya, jadi Avram, kalau kita lihat dari peta di atas, ya, dari peta di atas itu dia sudah berada di Haran. Ya, saya akan sedikit perbaikin ya supaya saudara dapat memahami dengan lebih baik. Iya, kalau saudara perhatikan peta um, di depan saudara, saudara sudah bisa lihat ya. Kalau saudara perhatikan um, di peta yang saya tampilkan di atas, mereka itu satu keluarga berjalan dari Ur, itu yang ada di panah warna hitam kuning sebelah kanan, ya. Itu berjalan dari Ur menuju ke Haran, ya. Haran itu yang saya beri anak panah merah dan kuning di atas. Dengan menyusuri sungai Efrat, ya. Jadi mereka menyusuri sungai Efrat. Mereka naik ke atas seperti yang saya berulang kali katakan, tidak mungkin mereka dari Ur, ya, langsung menuju ke tanah Kanaan, ke Yerusalem atau Hebron atau Beersheba yang sebelah kiri. Ya, tidak mungkin karena mereka harus melewati namanya padang gurun Arabia di sana. Ya, tidak mungkin, mereka pasti mati karena kekurangan air. Jadi satu-satunya jalan rutenya itu adalah melalui sungai. Ya, karena mereka mendapatkan suplai air, mereka tetap bisa hidup, dan jalur ini adalah jalur perdagangan. Kita harus tahu ya, ini karena sistem sistem masa lalu, jadi mereka tidak mungkin bawa persediaan air yang istilahnya bergentong-gentong gitu ya, pakai truk gitu kan, dulu nggak ada truk saudara ya, pakai onta ya. Jadi mereka harus menyusuri sungai. Dan setibanya di Haran, disitulah firman daripada Bapak Yahweh itu keluar pada saat di Haran. Ya, yang dikatakan bahwa kamu keluar dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah ayahmu, jadi mereka sudah settle, ya. Walaupun rencananya semula mereka mau ke tanah Kanaan, tapi mereka uh, sampai di Haran, mereka juga ada rumah di sana. Jadi mereka sudah sampai di sana. Nah, kalau sudah perhatikan, Bapak Yahweh memerintahkan kepada Avram, keluar kamu dari komunitasmu, keluar kamu dari uh, family-familimu, ya. Dan ini sebuah cara yang Bapak Yahweh lakukan dan juga kepada saudara dan saya sebagai manusia-manusia Elohim supaya tidak terkontaminasi. Supaya tidak terkontaminasi. Dan Rabi Saul pun tahu akan hal ini. Dia menuliskan di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 3. Silakan Brother Reno. Kolose 3 ayat 1. Oleh karena itu, jika kamu telah dibangkitkan bersama Hamasyah, carilah hal-hal yang di atas, di tempat Hamasyah berada, di sebelah kanan yang diduduki Elohim. 2. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bumi. 3. Sebab kamu sudah mati, dan hidupmu sudah tersembunyi bersama Hamasyah di Elohim. Haleluya. Rabi Saul paham akan hal ini. Rabi Saul paham sekali dengan namanya kontaminasi spiritual. Karena itu dia tuliskan, kalau kamu sudah dibangkitkan bersama Hamasyah, kemarin kan pertanyaannya, saudara sudah dibangkitkan, saudara paham ya, saat dibaptis, keluar dari air baptis, air tempat dibaptis, itu sama dengan seperti dibangkitkan bersama Yeshua Hamasyah. Karena itu dia tuliskan, pikirkan hal-hal yang di atas, di tempat di mana Yeshua berada. Arah pikiran kita harus ke sana. Itu prioritas kita. Dan kemudian, Rabi Saul mengatakan, kamu sudah mati. Betul nggak? Kita sudah mati. Kita mati atau hidup, saudara? Mati. Ya. Jadi kita harus paham apa yang menjadi
yang dimaksud oleh Rabi Saul? Ya, terima kasih untuk jawabannya. Ya, kalau orang tidak mengerti, bagaimana mungkin kita mati? Lah, orang lagi broadcasting kok bisa mati, kok bisa ngomong. Maksudnya mati di sini adalah mati dari segala keinginan daging, begitu loh. Ya, yang bertentangan dengan dafar Elohim. Kita sudah mati dari manusia lama. Itu maksudnya. Ya, bukan mati secara fisik, memang belum. Ya, bukannya belum, memang rencana kedepannya adalah rapture, ya kan? Iya. Itu jadi, tapi yang dimaksud di sini adalah mati secara manusia lama. Itu sudah mati, karena itu kita dibangkitkan. Posisi kita sudah dibangkitkan melalui baptisan, ya, di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruah Yahweh Elohim, kita dibangkitkan bersama dengan Yeshua. Nah, Nabi Saul juga mengatakan karena itu hidupmu sudah tersembunyi. Ya, jadi dipisahkan. Ya, bukan berarti kita tidak mau berkomunikasi dengan sekeliling kita, tidak. Maksudnya apa? Maksudnya tersembunyi supaya hidup kita itu tidak terkontaminasi. Itu loh. Ya, bahaya daripada spirit kontaminasi itu mengerikan. Karena apa? Karena bisa membawa pola pikir orang itu tidak lagi memikirkan hal-hal yang di atas. Kolose 3 ayat 1 dan 2 dikatakan cari hal-hal yang di atas. Kalau dia terkontaminasi, maka pikirannya nggak ke sana lagi, gitu loh. Ya, jadi hati-hati dengan spirit of kontaminasi. Sehingga Rabi Saul mengatakan hidupmu sudah tersembunyi bersama Hamashiach di dalam Elohim. Ya, ini Yeshua juga mengatakan seperti itu juga di dalam doa Yeshua kepada murid-muridnya di dalam kitab Yohanes, bahwa dia katakan bahwa murid-muridnya itu tidak lagi dari dunia ini, begitu. Sama, ya. Kita harus paham. Nah, ini sebenarnya caranya Bapak ya. Nah, sekarang kalau lihat aja, kalau satu orang dia tidak mau dipisahkan atau digunakan ya dengan prinsip ini, dengan prinsip seperti Bapak Yahweh memisahkan Avram dari keluarganya, pastilah lihat aja imannya nggak akan bertumbuh, saudara. Pasti campur baur, ya, pasti dia akan banyak terkontaminasi, ya, kena kusta, ya itu sudah pasti begitu ya. Dan cara ini kalau kita lihat seperti Henok, Bapak Yahweh juga mengatakan kamu akan di rapture, kamu harus memisahkan. Jadi Henok tidak lagi bergaul dengan banyak orang. Kalau nggak salah itu ada di kitab Henok, dia mengundurkan diri. Biasanya dia ketemu dengan setiap orang setiap hari, dia kemudian seminggu sekali, dia hanya ketemu sekali, kemudian mundur lagi sebulan sekali, kemudian setahun sekali, dan dia akhirnya memisahkan diri. Ya, memisahkan diri, seperti itu. Begitu pula juga di dalam Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tidak ditaruh di kota, tidak, tapi di padang gurun. Ya, jadi dipisahkan. Dipisahkan. Jadi ini penting sekali. Tapi seseorang tidak dipisahkan, dia terus ada di dalam family grupnya yang terus menerpa mereka dengan pemahaman membenci Bapak Yahweh dalam Yeshua, lama-lama akan ketularan. Ya, jadi ini prinsip yang Bapak Yahweh tetapkan. Nah, kita paham ya mengapa Bapak Yahweh mau Avram keluar. Ya, keluar dari negerinya, keluar dari saudara-saudaranya, keluar dari rumah ayahnya. Ya, mau kemana? Nah, kan sering gitu kan. Ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Negerinya kemana? Nah, kalau kita lihat di peta di atas, negeri yang mana? Ingat, di dalam Kejadian 11 ayat yang ke-30 sekian, itu dikatakan bahwa mereka itu sedang dalam perjalanan menuju ke Kanaan. Ya, ke Kanaan. Jadi, keluarnya mau kemana? Gitu, ya kan? Ya, ikutin saja rencananya, seperti yang telah dibuat. Nanti Bapak Yahweh akan tunjukkan, ya, akan tunjukkan kemana posisinya, tanah mana yang harus dia akan menetap di sana. Nah, inilah saudara ya yang disebut sebagai langkah-langkah iman. Ya, seringkali kita nggak paham ke depannya itu harus kemana gitu. Hanya minta pimpinan daripada Ruah Yahweh Elohim.
Dan biasanya itu Bapak Yahweh tidak memberikan, oh nanti kamu begini, 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 ya, dikasih semuanya secara lengkap. Enggak, harus nurut satu step by step by step by step. Satu step by step. Nah, dari situlah nanti Bapak Yahweh akan menunjukkan. Ya, itu cara yang kerja Bapak Yahweh. Ya, percaya dulu baru melihat hasil. Bukan melihat dulu baru percaya. Ya, percaya dulu dengan apa yang difirmankan Bapak Yahweh, jalani, dan kemudian disitulah Bapak Yahweh akan menyatakan. Ya, jadi itu cara Bapak Yahweh. Nah, kalau saya perhatikan, firman ini, yaitu firman Bapak Yahweh kepada Abraham, keluarlah kamu dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah ayahmu. Ya, firman ini keluar setelah peristiwa apa, saudara? Firman ini keluar setelah peristiwa apa? Firman tadi itu keluar setelah peristiwa apa? Saya kira setelah Tera ayahnya mati ya. Ya, ya, terima kasih. Sudah langsung terjawab dengan tepat. Ya, terima kasih. Jadi firman ini keluar yaitu saat satu peristiwa, yaitu kematian Terah. Nah, coba kita baca lagi ya. Ayatnya Kejadian 11 ayat 31 sampai 32. Silakan Brother Reno. Kejadian 11 ayat 31. Dan Terah membawa Abram anaknya dan Lot cucunya, yakni anak Haran dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Dan mereka berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim pergi menuju ke tanah Kanaan. Dan mereka tiba di Haran dan menetap di sana. 32. Dan usia Terah adalah 205 tahun. Dan matilah Terah di Haran. Ya, terima kasih. Saya perhatikan, tadi saya sudah ungkapkan bahwa planning mereka, keluarga ini, keluarga Terah ini, mereka sedang menuju ke tanah Kanaan. Betul kan? Ya kan? Nah, tapi saat di Haran, mereka menetap di sana, tidak dijelaskan lebih panjang. Berapa lama mereka menetap, ya kan? Tapi kelihatannya mereka dikatakan ayat selanjutnya, Kejadian 12 ayat 1 dan 2 tadi, dikatakan Abraham harus keluar dari rumah ayahmu, ya. Sangat besar kemungkinan dia settle di sana, gitu ya. Dia menetap cukup lama dan membangun rumah di sana. Dan kemudian matilah Terah di Haran. Ya, jadi belum sampai berkelanjutan, Terah itu mati. Saudara. Ya, dia mati dan tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Kita coba akan lihat mengenai Terah. Terah itu dari 3 huruf, ya, Taf, Res, E, ya, Terah. Dan definisinya Terah, nama Terah, artinya itu adalah station. Juga Terah itu mempunyai arti delay. Station itu apa itu bahasa Indonesia ya? Stasiun. Stasiun. Nah, stasiun itu tempat perhentian. Ya, tempat berhenti. Ya, tempat persinggahan, tempat berhenti, station. Dan kemudian delay. Ya, saya ambil dari sabda ya. Terah juga berarti delay. Delay itu bahasa Indonesianya Penundaan. ya, penundaan. Ya, penundaan, tertunda. Ya. Jadi artinya yang pertama adalah station, yang kedua adalah delay. Yang pertama adalah stasiun, ya, tempat singgahan, persinggahan, dan juga berarti penundaan. Itu arti dari kata terah. Ada sesuatu yang tertunda. Kemudian saya cek lagi, ternyata terah itu juga mempunyai makna silly old fool. Sudah bisa lihat yang sebelah kanan ya. Ya, silly old fool. Jadi silly itu konyol, old itu tua, fool itu bodoh. Ya. Jadi kira-kira saudara dapat memahami ya. Jadi karena bodoh melakukan hal yang konyol,
sehingga dia selalu tertunda dan dia tidak pindah-pindah, selalu di stasiun. Ya, jadi tetap aja di sana, begitu. Nggak ada kemajuan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Terah ini mati. Ya, Terah mati. Jadi, peristiwa kematian Terah, setelah peristiwa ini, maka Yahweh baru berfirman kepada Abram. Sebelum kematian Terah, sebelum kematiannya, firman Yahweh kepada Abram itu belum turun, tidak turun. Ya, dan ini yang dicatat pertama kali. Walaupun Abram sudah memiliki iman. Kemarin kita telah belajar Abram sudah ketemu dengan Noah dan Shem. Kita sudah lihat ya. Siapa yang belum, saudara harus lihat kembali ke pengajaran kemarin. Kemudian Abram sudah melihat sisa-sisa Bahtera. Abram juga sudah melihat sisa-sisa pembangunan Menara Babel yang Galai. Ya, sudah. Tetapi baru kali ini tertulis bahwa Yahweh berfirman kepada Abram. Ini yang ditanak, ya. Ini yang ditanak. Kalau di kitab Yasar atau yang lainnya ya, kitab yang ditemukan itu ya, itu sebagai referensi saja. Saya hanya fokus di tanah. Ya, jadi setelah kematian daripada bapaknya, ya, yang artinya adalah station, delay, dan silly old fool, barulah firman itu turun kepada Abram. Saya bisa lihat, barulah sesuatu itu dinyatakan sama Abram. Jadi pemahaman Davar Elohim ya, yang akan lebih dalam lagi, itu tidak akan berbicara kepada saudara-saudara jika saudara masih di bawah tudung Terah. Station, delay, silly old fool. Ya. Jadi konyol, tua, dan bodoh pengertiannya, tertunda, dan tidak bergerak-bergerak. Muter aja. Bulat aja ya, pemahamannya. Ya, tidak akan pernah maju. Davar Elohim tidak akan pernah berbicara untuk the next step dalam kehidupan saudara kalau masih saudara berada di posisi naungan tudung daripada Terah. Jadi betapa pentingnya ya langkah untuk keluar dari tudung. Kenapa? Karena kalau tidak keluar, maka rencana Bapak Yahweh nggak akan jadi terhadap Abram. Dia tetap aja di Haran. Dia terus aja puter-puter di situ, ikut kematian konyolnya daripada Terah. Ya, dan rencananya Bapak Yahweh akan tertunda. Tidak akan ada yang namanya janji-janji yang lebih lagi. Kita bisa lihat, karena janjinya saat itu cuman kamu pergi dari keluargamu, dari negerimu, dari rumah ayahmu, ke negeri yang akan aku tunjukkan. Selesai, cuma itu. Nggak ada janji yang lebih dalam daripada itu. Cuman itu aja. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan. Dan dia tidak mencapai tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Bapak Yahweh kalau tidak mau bergerak keluar dari tudung Terah. Ya, jadi kita harus paham ada spirit yang menudungi. Ya, harus berani keluar. Nah, kalau sudah keluar nanti Bapak Yahweh akan bukakan lebih dalam lagi apa yang menjadi rencananya dalam kehidupan saudara. Ya. Nah, saya berikan perjalanan daripada Abram. Jadi pada saat di Haran, kita lihat ya, yang di garis di panah merah itu ya. Jadi disitulah Yahweh berfirman. Ya, Yahweh berfirman. Kemudian setelah Abram tiba ya di tanah Kanaan, disitulah kemudian barulah Yahweh menampakkan diri. Saudara perhatikan, Kejadian 12 ayat 1 sebelah kanan, itu Yahweh hanya berfirman. Model firmannya bagaimana?
bisa jadi audible, ya, cuman dengar suara pada saat dia lagi merenungkan eh, malam hari, lagi berdoa, tiba-tiba ada suara, ya, dari Syamayim, Avram, keluar kamu dari negerimu, begitu. Bisa jadi. Tapi di dalam Kejadian 12 ayat 7 itu ada perbedaan. Kita perhatikan apa perbedaannya? Yaitu Yahweh menampakkan diri. Ini beda, saudara. Sama berfirman. Ya, lihat, Pak, Yahweh menampakkan diri kepada Avram serta berfirman. Sama-sama berfirman. Tapi cara yang dilakukan Yahweh itu beda. Kalau di Haran, dia hanya dalam bentuk suara begitu saja. Ya, tidak jelas. Tetapi di dalam tidak jelas, maksudnya tidak jelas fisiknya begitu. Tetapi di dalam Kejadian 12 ayat 7, Yahweh menampakkan diri. Berarti kelihatan kan kalau menampakkan diri. Ya. Dan kemudian apa dikatakan? Menampakkan diri kepada Avram serta berfirman, aku akan memberikan tanah ini. Nah, dia sudah sampai kan? Kalau saya lihat perjalanan dari Haran menuju ke tanah Kanaan sebelah kiri, agak kiri bawah yang panah warna biru itu, ya, perjalanannya cukup jauh, saudara. Ya, hampir seperti dari Babel ke Haran atau Ur ke Haran, hampir. Ya, tapi saudara bisa melihat begitu dia sudah sampai di sana, Yahweh baru menampakkan diri. Yahweh tidak akan menampakkan diri di Haran, tidak. Ya, kedalaman itu baru terbuka setelah ketaatan itu dijalankan. Ya. Avram tidak punya ide bahwa Yahweh satu kali nanti akan menampakkan diri, tapi dia taat dulu, saudara. Dan saya tahu perjalanan dari Haran, anggaplah menuju ke Shechem atau Bethel, ya, daerah Hebron, Beersheba, seperti itu. Itu bukan 1-2 hari, saudara. Ingat, mereka pakai onta. Ya, mereka punya lembu, sapi, domba, ya, dan perjalanan mereka pelan. Jadi makan tahunan, saudara. Kalau dari ukuran orang Majus, ya, itu sekitar 2 tahun. Berarti ini setengah jalan di Haran itu. Kalau dari Ur pergi ke Yerusalem, setengah jalan kan? Ya kan? Berarti perjalanan itu bisa sekitar 1 tahunan. 1 tahun, saudara. Jalan tanpa ada firman apa-apa. Hanya taat dari firman yang pernah dia dengar di Haran. Keluar, pergi. Keluar, pergi. Sudah itu aja. Mau kemana? Ya tujuannya ke tanah Kanaan. Ya udah itu aja dulu lakukan. Sederhana kok. Cara Bapak Yahweh. Nggak bulat. Ikutin saja. Nah, disitulah nanti akan dinyatakan. Begitu. Ya, karena itu begitu sudah tiba 1 tahun kemudian dari Haran, maka Bapak Yahweh menampakkan dirinya. Nih, aku mulai menyatakan sesuatu yang lebih dalam karena ketaatanmu. Saudara bisa lihat. Seringkali manusia maunya tahu dulu baru mau taat. Tapi cara kerja Bapak Yahweh tidak pakai gitu, saudara. Taat dulu baru nanti semua akan terbuka. Ya, ini cara kerja Bapak Yahweh. Nah, disitulah kemudian Avram membangun mezbah bagi Yahweh yang telah menampakkan diri kepadanya. Kejadian 12 ayat 7, bagian B. Dan di sana Avram membangun mezbah bagi Yahweh yang telah menampakkan diri kepadanya. Betul kan? Berarti sudah lebih dalam lagi. Tidak lagi seperti di Haran, hanya berfirman. Saya bisa lihat entah suara dari mana, begitu. Tapi ini jauh lebih spesifik lagi. Kemudian perjalanan ini berlanjut, ya. Ayat yang ke-6, Avram melintas melalui tanah itu sampai di Sikem, sampai ke Tarbantin, Moreh, ya. Pada saat itu orang-orang Kanaan berdiam di situ. Tadi kita sudah baca, kemudian menampakkan diri, ya. Setelah sampai di Sikem, kemudian kita lihat ya di Sikem, kemudian ayat 7, Yahweh menampakkan diri. Nah, kemudian dari sana ayat yang ke-8, ya. Kemudian Avram pindah dari sana, dari mana? Dari Sikem.
menuju ke sebelah timur Bethel. Ya, membentangkan kemahnya di Bethel, ya, ke arah laut dan Ai di sebelah timurnya. Selanjutnya ia membangun sebuah mezbah bagi Yahweh dan di sana dia memanggil nama Yahweh. Ya, dia pindah lagi. Ya, dia pindah lagi dari Sikem masuk ke satu daerah yang namanya Bethel. Ya, disitulah dia membangun mezbah bagi Yahweh dan memanggil nama Yahweh di sana. Dia bangun. Ya, jadi kita bisa dapat memahami perjalanan dari Ur bersama keluarganya menuju ke Haran. Di Haran Terah mati, barulah firman itu turun. Ya, kemudian Abraham taat, dia sampai di Sikem, dan kemudian disitulah Yahweh menampakkan diri. Ya, Yahweh menampakkan diri di Sikem, dan kemudian dia pindah lagi sedikit ke arah Bethel. Ya, nah, yang berikutnya setelah dari Bethel, ya, setelah dari Bethel, Avram itu dia berjalan menuju daerah yang namanya selatan atau Negev. Ya, ayat yang ke-9. Avram menjelajah sambil terus berjalan dan melakukan penjelajahan hingga ke Negev. Negev atau Negeb. Ya, Negeb atau Negev itu sama. Jadi kalau saya lihat petanya sebelah kanan, saya perhatikan. Pertamanya dia ada di Bethel, ya, sebagai perbandingan. Saya bisa lihat Bethel ada di mana, ya, dekatnya Tel Aviv situ ya, kurang lebih segitu. Terus kemudian dia berjalan menuju ke selatan, ke daerah selatan, ya, daerah yang namanya Negev. Ya, saudara bisa melihat peta perjalanan daripada Avram. Nah, pertanyaannya adalah, apakah setan tahu bahwa Yahweh telah menampakkan diri kepada Avram? Pasti tahu lah. Tahu, Pak. Tahu pasti, Pak. Tahu, Pak. Taunya bagaimana? Salah satu buktinya. Setan kan itu suka mengintai kemanapun. Dia tunggu sampai ada lengah, baru dia masuk. Ya, oke. Ya, jadi tahu, saudara. Ya, tahunya apa? Kita sudah lihat di ayat yang di atas bahwa Avram membangun mezbah dan memanggil nama Yahweh. Itu salah satunya di sana. Ya, jadi setan tahu. Ya, setan tahu bahwa Yahweh telah menampakkan diri kepada Avram. Ya, memang dia nggak deket-deket Yahweh saat itu ya, saat bertemu dengan Avram. Tapi dia tahu pasti. Ya, nah dari sinilah kita bisa melihat yang lebih dalam, yaitu suatu peristiwa. Dan saat itu terjadi apa? Setelah peristiwa daripada penampakan Yahweh kepada Avram, terjadi kelaparan di negeri itu. Ya, terjadi kelaparan di negeri itu. Negeri mana? Ya kita tahu Avram saat itu sudah ada di Negev. Ya, kita akan coba lihat Negev ini artinya apa. Negev itu artinya daerah yang selatan. Saya bisa lihat ya di garis panah merah kuning, ini adalah Negev. Ya, di daerah selatan maksudnya seperti itu. Nah, tapi kalau kita perhatikan ada dari kalimat asal kata sebelah kiri atas itu ada kata pengucapan asal kata. Asal kata itu kalau saya lihat from unused verb meaning to be parched, ya, to be parched. Nah, kita akan coba lihat apa itu parched. Parched itu ternyata adalah artinya dalam bahasa Inggrisnya adalah dried out with heat, ya. Jadi kering karena panas. Nah, bahasa Indonesianya bisa diartikan kering. Daerah itu kering. Dan kemudian
yang menyebabkan haus karena kering. Kalau saudara tinggal di daerah kering pasti haus. Ya, kita di Arizona sekarang ini em, hari ini cukup panas, saudara. Ya, cukup panas dan kering sekali. Ya, karena kita berada di lebih dalam ya, lebih dalam dari jauh dari lautan ya. Jadi kering sekali di sini. Dan itu menyebabkan kehausan. Ya, jadi kita bisa melihat arti dari kata Negev, ya, makna di dalamnya itu bisa mengartikan sebagai kering, ya, daerah kering, daerah selatan yang kering. Nah, kalau saudara perhatikan, saat itu kan terjadi kelaparan, ya, ayat 10 kan, ya, ayat 10. Perhatikan ayat 8 terlebih dahulu. Ayat 8, ya, ayat 7-nya Bapak Yahweh menampakkan diri kepada ayat di atasnya, bukan ayat 7 ya, ayat di atasnya saya rasa ya. Itu Bapak Yahweh menampakkan diri kepada Avram, kemudian Avram pindah sedikit ke Bethel, di sana dia membangun mezbah bagi Yahweh dan memanggil nama Yahweh, ya kan? Setan tahu bahwa Bapak Yahweh telah menampakkan diri kepada si Avram, dan kemudian setelah itu Avram pindah dari Bethel melanjutkan perjalanannya menuju Negev, ya kan? Nah, terjadi kelaparan di Negev, di negeri itu, ya, terjadi kelaparan. Nah, pertanyaannya adalah, ke arah manakah seharusnya Abram pergi atau keluar dari Negev? Ya, saya akan berikan petanya yang lebih luas. Nah, saudara perhatikan. Yang sebelah kanan atas itu ada Negev, di bawahnya Yerusalem, di bawahnya Hebron, dan Abraham sedang berada di sana. Kemudian, ya, di bawahnya Hebron itu ada Dead Sea, Laut Mati. Kalau di sebelah kiri itu ada Kairo, ada Mesir. Di situ ada Sungai Nil, ya, subur. Ya, subur. Lihat dari warna hijaunya kita bisa melihat, saudara. Ya, subur. Dalam Mesir itu ada sungai yang mecah seperti jari gitu ya. Satu, yang dari Kairo itu satu dan terpecah ya menuju laut yang di atas. Ke arah mana seharusnya Avram pergi keluar dari Negev karena peristiwa kelaparan itu? Kalau menurut saudara gimana? Melalui peta ini, kemana seharusnya? Ke utara, Pak, Yerusalem. Tapi dikatakan bahwa ada kelaparan loh di negeri itu. Berarti bisa mencapai kelaparan, musim kelaparan itu bisa mencapai ke Hebron dan Yerusalem. Ke Mesir, Pak. Memang tertulis ke Mesir. Tapi menurut saudara, kemanakah seharusnya? Seharusnya. Dari peta ini. Memang kita tahu bahwa Avram setelah ini dia akan pergi ke Mesir karena udah tertulis. Tapi kita melihat satu kemungkinan yang lain. Ya. Dari peta ini kita bisa melihat kira-kira seharusnya ya Avram itu pergi kemana? Cara ke bawah, Pak. Hebron. Kalau ke bawah tambah mati. Ke Karena itu Kairo. karena itu laut. Itu laut merah itu. Nggak mungkin. Dia harus mencari sungai. Dia harus mencari daerah dengan air yang segar, bukan air asin. Ke Kairo. Galilea. Jadi Ke lihat Kairo, Pak. kemana? Kairo. Ke Kairo. Ada yang memilih kenapa Avram tidak pergi ke Laut Mati? Asin, Pak. Asin. Oke. Jadi satu-satunya jalan ke Mesir ya, ke Kairo ya. Yes. Ke Kairo ya. Nah, ada yang mau mencoba menjawab untuk pilihan saudara ke Laut Mati? Silakan angkat tangan. Ada yang mau coba jawab? Selain ke Kairo, ada yang angkat tangan. Saya berani Pak menjawab. Abraham seharusnya ke Laut Mati. Ada yang berani menjawab? Saya berani, saudara. Karena saya, ya memang saya khotbah sih. Jadi saya sudah tahu.
Tapi kalau saudara cermati, saudara baca Dafar, saudara pasti akan tahu. Bro Daniel mau setuju sama saya? Angkat tangan. Berani ke laut mati gitu? Berani? Ya. Ya, Pak Mahlum juga angkat tangan. Ya Pak, karena di Laut Mati itu kan Berapa ada ya? aliran Sungai Yordan masuk ke Laut Mati, Pak. Aliran Sungai Yordan ke laut mati Iya, ada di sana. Jadi mungkin bisa itu dimanfaatkan, Pak, kalau dia cari akan situ ada sumber airnya. Oke, kalau gitu kita tanya sama Brisco. Brisco, waktu ke laut mati gimana kondisinya di sana? Siapa yang ke Israel? Aku tidak mengetahui Oh, enggak. kalau ada, Oke. kalau ada air. Ada yang sampai ke laut mati? Yang pernah ke Israel? Kering, Pak, kering sekali. Banyak apa tuh? Garam, ya putih itu. Kering, garam. Gersang, Pak. Nah, ada Gersang. kutipan. Gersang sih enggak, Pak. Tapi Gersang. airnya nggak bisa diminum itu. Karena asin banget. Nggak bisa diminum. Asin banget. Oke. Asin banget sampai kita Ya, bisa menghitung kan. Ya karena laut asin tidak bisa diminum, tapi air dari Pohon Sungai kurmanya Yordan banyak di dekat Laut Mati. Ya. Siapa yang pernah ke laut mati pasti tahu kondisinya di sana. Bukannya warna airnya hitam, Pak. Laut Tidak ada kehidupan. Mati. Merah. memang Laut Gersang Mati itu tidak ada asin sekali. kehidupan, Pak. Nggak ada kehidupan. Oke. Tapi saya lebih milih seharusnya Avram pergi ke laut mati. Mungkin saudara aneh. Nah, baik. Saya tunjukkan ya. Kenapa pilihan saya seharusnya Avram harus ke sana. Ya, kita perhatikan. Laut mati ini itu kan kondisinya sekarang, saudara. Ya, kondisinya sekarang. Kondisi zamannya Avram, laut mati itu tidak seperti hari ini. Mana buktinya, Pak? Coba kita lihat di dalam Kejadian 13 ayat 9 sampai 12. Silakan, Saudara Eno. Kejadian 13 ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untukmu? Baiklah, pisahkan dirimu. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. 10. Lot memandang sekelilingnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan itu terairi dengan baik, seperti taman Yahweh, seperti tanah Mesir sepanjang jalan menuju Zoar. Dan hal itu terjadi sebelum Yahweh menghancurkan Sodom dan Gomora. 11. Maka Lot memilih seluruh lembah Yordan. Ia berangkat ke timur dan mereka pun berpisah. 12. Abram menetap di tanah Kanaan, sedangkan Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat. Jadi, laut mati yang saudara lihat sekarang itu beda dengan zaman sebelum Yahweh menghancurkan Sodom dan Gomora. Saya bisa lihat. Sebelum Yahweh menghancurkan Sodom dan Gomora, laut mati itu seperti taman Yahweh. Luar biasa. Taman Yahweh apa? Eden, saudara. Saudara bisa lihat. Dan dikatakan perbandingannya itu seperti tanah Mesir, tanah Misraim, karena di sana ada ada Sungai Nil. Saudara bisa lihat, dan daerah Sungai Nil itu subur luar biasa. Dan dikatakan, ya, lembah Yordan yang dekatnya Sodom itu terairi dengan baik dan sama suburnya dengan tanah Mesir. Saudara bisa lihat. Tapi ingat, itu sebelum Yahweh menghancurkan Sodom dan Gomora. Dan peristiwa di mana seharusnya Avram pergi, ya, memilih saat itu. Karena terjadi kelaparan, seharusnya dia milih ke sini, ya, supaya untuk bertahan hidup. Karena kalau saudara lihat di peta di atas, kalau Avram menuju ke Mesir, itu jaraknya itu jauh sekali, saudara, cukup jauh. Ketimbang daripada dia harus memilih ke daerah Laut Mati saat itu, karena daerah itu subur. Nanti saudara akan berkata, justru kan Sodom dan Gomora itu nanti, tunggu dulu, saudara. Ini Avram baru sampai. Kejahatan Sodom dan Gomora belum.
belum apa-apanya saat itu. Itu nanti, ya, nanti beberapa puluh tahun kemudian, ya, setelah Avram keluar dari Mesir, balik lagi, dan kemudian mereka bertambah kaya, juga beserta Lot, itu minggu depan pembahasannya, ya, itu minggu depan. Itu barulah terjadi peristiwa Sodom dan Gomora setelah itu. Bisa lihat. Seharusnya untuk bertahan, dia bisa kembali ke daerah Hebron, ke daerah Lautan Mati. Karena apa? Karena, ya, ini dia. Sebelum saya masuk di sana, ya, mengapa Avram memilih Misraim? Ya, jaraknya jauh. Karena sebetulnya ini masalahnya. Masalahnya adalah karena Abraham itu lupa akan janji Yahweh. Sangat besar kemungkinan di sana. Ingat, saat Yahweh menampakkan diri kepada Avram, Yahweh berfirman, aku akan memberikan tanah ini kepada keturunan. Ya, dan di sanalah Avram membangun mezbah Yahweh yang telah menampakkan diri kepadanya. Di mana? Di tanah Kanaan. Jadi Abraham tahu, ya, bahwa tanah ini adalah tanah yang dituju. Lah kok dia mau jalan lebih jauh? Itu problemnya di sana, saudara. Sudah bisa paham, ya? Jadi sangat besar kemungkinan Avram dengan melihat situasi kondisi kelaparan seperti itu, dia lupa dengan janji Bapak Yahweh. Itu tanahnya itu sudah di sana, tujuannya udah di sana. Dan itu merupakan tipu daya setan, ya, untuk menarik Avram menuju ke Mesir. Padahal di situ masih ada daerah yang subur, yaitu daerah Laut Mati sebelum Sodom dan Gomora dihukum oleh Bapak Yahweh. Sudah bisa lihat di situ. Ya, perhatikan aja. Kalau dari Negev, lihat peta yang di sebelah kiri atas. Dari Negev ke Dead Sea, ke Laut Mati, itu dekat sekali, saudara. Dekat sekali. Tapi mengapa dia mengambil jalur dari Negev, dia menuju ke Mesir, ke Kairo, ke Mesir, ya. Itu jalannya lebih panjang, lebih jauh, saudara. Ya, dan yang kedua adalah Avram, dia tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh Bapak Yahweh. Begitu loh. Entah dia lupa, entah gimana, saya nggak ngerti. Ya kan? Akan tetapi inilah yang kejadiannya, bahwa dia memilih Misraim. Padahal janji Bapak Yahweh kepada Avram sudah dikatakan, tanah ini menjadi milik keturunanmu. Sebetulnya kan dia, kalau sudah di sana, dia harus berusaha untuk bertahan di sana. Dengan segala kondisinya. Dengan segala situasinya. Bukankah di sana masih ada Galilea? Ya, bukankah di sana masih ada Sungai Yordan? Ya kan? Masih ada. Walaupun kelaparan, kekeringan, tapi tidak selalu terlalu kering-kering seperti itu, saudara. Ya kan? Jadi masih ada persediaan di sana. Nah, disinilah trik setan itu masuk. Karena setan tahu bahwa Yahweh menampakkan diri pada Avram. Pasti ada sesuatu. Ya, memang setan tidak bisa mengetahui ke depannya, ya, bahwa Avram nanti jadi bangsa yang besar, yaitu Israel. Dia mungkin belum bisa lihat di situ. Tapi dengan pergerakan Yahweh menampakkan diri kepada Avram, dia sudah curiga si setan. Ini ada apa ini? Dan sangat bisa terjadi, ya kan, kondisi kelaparan itu dibuat, ya, dibuat sedemikian rupa, ya, oleh setan untuk supaya Avram bisa tertipu sehingga dia harus lari ke Mesir. Saya bisa lihat, ya, dari peristiwa ini, ya, dari peta seharusnya dia harus ke laut mati karena lebih dekat. Ya, nah akhirnya apa yang terjadi? Avram masuk perangkapnya setan. Ya, nah disinilah Avram beserta semua rombongannya, ya, menempuh perjalanannya yang lebih jauh menuju Mesir, menuju Misraim. Tapi Avram sampai di Mesir, dia nggak bisa balik. Karena apa? Dia kaget melalui satu peristiwa. Ya, satu peristiwa yaitu apa? Karena dia baru menyadari, waduh, aku bisa kehilangan bojo, gitu ceritanya. Aku bisa kehilangan istri. Gara-gara si Sarah itu
wanita yang cantik. Saudara bisa lihat, kita harus tahu ya bahwa kalau sistem kerajaan itu mengerikan, saudara. Raja, kaisar itu kalau minta itu tidak boleh ada yang bisa menghalangi. Saya bisa lihat. Jadi kalau dia lihat dia mau dengan Sarah, ya seperti itu Sarai, dia lihat wah ini cantik karena laporan daripada bawahan-bawahannya, ya Raja ini ada perempuan cantik ini baru datang nih satu gerombolan pasukan yang luar biasa, ya kan? Dan rajanya berminat, ya kan? Entah itu punya hubungan apa atau dengan Avram atau tidak, itu Avram bisa dibantai. Karena itu dia katakan di dalam ayat yang ke-12, ya ayat 11 dulu ya. Ketika sudah mendekati Mesir, ia berkata kepada Sarah istrinya, aku tahu bahwa engkau adalah wanita yang cantik. Apabila orang Mesir, ya ayat 12, apabila orang-orang Mesir melihat engkau, maka mereka akan mengatakan, ini adalah istrinya. Lalu mereka akan membunuhku dan membiarkanmu hidup. Saya bisa lihat. Jadi Sarai akan dipersembahkan kepada Firaun saat itu, Raja Mesir. Bagaimana caranya? Ya dibunuh suaminya, begitu. Ya, jadi dengan itu kemudian si Avram mengatakan, jadi katakanlah ayat 13 bahwa engkau adalah adikku, supaya karena engkau aku diperlakukan dengan baik dan karena engkau aku dibiarkan hidup. Ya, ingat loh, zaman ini itu raja sangat berkuasa. Dia ngomong bunuh-bunuh, dia ngomong hidup-hidup. Ya, raja itu seperti dewa. Ya, jadi kita harus paham posisi yang nggak seperti sekarang. Ya, nggak seperti sekarang. Apalagi sekarang namanya raja ludruk atau raja ketoprak. Ya kan, nggak bisa ngomong itu bunuh itu ya. Akhirnya dia dipecat, dikeluarin dari grup ketopraknya. Ya, beda. Ini raja beneran, saudara. Ya, jadi dalam hal ini kita harus tahu situasinya saat itu. Dan kemudian ayat 14 dikatakan, pada saat Abram masuk ke Mesir, orang-orang Mesir melihat wanita itu bahwa ia sangat cantik. Benar-benar cantik. Ya, berarti kalau orang Mesir melihat wanita itu cantik, berarti kecantikan Sarai saat itu melebihi semua rata-rata kecantikan daripada orang-orang Mesir. Begitu loh. Sudah bisa paham ya? Ya, jadi ini peristiwanya terjadi. Nah, menurut saudara kira-kira si Sarah ini umur berapa ini? Menurut saudara Sarah umur berapa kira-kira? 65 karena dia 10 tahun lebih muda dari Avram. Ya, terima kasih. Jadi Sarah itu umurnya 10 tahun lebih muda dari Avram. Saat keluar dari Ur Kasdim itu umurnya, ya, saat keluar dari Ur Kasdim, umurnya Avram itu 75 tahun. Ya, 75 tahun. Berarti saat itu saat di Ur, ya, itu Sarah umurnya sudah 65. Dan kalau anggaplah perjalanan dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan 2 tahun, plus dia tinggal di Haran, anggaplah 3 tahun, ya, berarti umur Sarai adalah 70 tahun. Berbahagialah saudara, umur 70 tetap cantik di pandangan Raja Firaun. Ya, saya bisa lihat kan? Dan di pandangan manusia-manusia yang ada tinggal di Mesir saat itu. Ya, umur 70 saudara, masih cantik. Jadi saudara jangan berkecil hati. Ya. Tapi bukan itu maksud saya. Ya, maksudnya adalah memang saat itu memang kondisinya seperti itu, ya. Dan ini merupakan perjalanan daripada Avram saat itu. Nah, disinilah jebakan setan itu mulai berjalan. Ya, karena sudah sampai di Mesir, sampai di Misraim, dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Avram hanya mengatakan dan mengakui bahwa Sarai itu adalah adiknya. Adiknya. Ya, kemanapun mereka pergi, dia katakan, siapa itu perempuan yang cantik itu? Adikku. Siapa perempuan yang cantik itu? Adikku. Dia bilang gitu. Sampai itu kedengaran daripada Raja Firaun, Raja Mesir.
Raja Mesir senang-senang aja, ya kan? Dan memang apa yang diprediksi oleh Avram itu tepat, yaitu dia tidak dibunuh, bahkan dia dikasih banyak hal, ya, dikasih banyak hal, yaitu Kejadian pasal 12, ya, ayat yang ke 15 dan 16. Dan setelah para bangsawan Firaun melihat, mereka memuji-muji dia di hadapan Firaun. Dan wanita itu, yaitu Sarai, dibawa ke istana Firaun. 16, perhatikan. Dia berbuat baik kepada Abram karena Sarah, wanita itu. Maka kawanan domba, kawanan lembu, keledai-keledai jantan, budak-budak, hamba-hamba perempuan, keledai-keledai betina, dan unta-unta menjadi miliknya. Jadi dikasihin kekayaan yang lebih lagi. Saya lihat, ya, Avram dari Ur Kasdim itu sudah banyak bawa lembu, domba, keledai, ya. Ini ditambahi lagi, saudara. Ditambahi. Ya, ditambahi. Tapi masalahnya apa? Masalahnya adalah ayat 17. Yahweh menimpakan tulah yang dahsyat kepada Firaun dan kepada seisi istananya karena Sarai, istri Abram. Jadi Bapak Yahweh yang membela Sarai saat itu. Ya. Nah, kalau kita lihat tulah ini berlakunya berapa lama? Ya, nggak mungkin cuma 1 hari, 1 minggu, atau mungkin 1 bulan, saudara. Baru kelihatan ada tulah. Saya bisa lihat. Dan baru disitulah Firaun menyadari. Kemudian ayat 18, Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang telah engkau lakukan ini kepadaku? Mengapa engkau tidak memberitahukan bahwa ia adalah istrimu, ia istrimu? Kemudian ayat 19, mengapa engkau mengatakan dia adalah adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sudah diambil loh, saudara. Saya bisa lihat sudah ada pesta perkawinannya. Ya kan? Dan sekarang lihatlah, inilah istrimu, ambil dan pergilah. Kemudian, lalu Firaun memerintahkan orang-orangnya untuk menyuruh Abram pergi, juga istrinya dan segala kepunyaannya. Sudah bisa lihat? Jadi sudah sempat Sarai itu diperistri oleh Firaun. Begitu. Tapi Yahweh, ya, menimpakan tulah yang dahsyat kepada Firaun. Ya, sehingga kelanjutannya mungkin tidak terjadi yang lebih buruk, dan terjadilah mereka diusir. Ya, dari sini kita bisa lihat untuk persiapan perkawinan permaisuri nggak mungkin cuma sebulan, saudara. Ini pasti paling tidak bisa sampai setahun, ya, saudara. Avram itu kempot-kempot hatinya, saudara. Saya bisa lihat, ya kan, wah, gelisah. Walaupun dia sudah terima banyak, terima keledai-keledai betina, unta-unta, hamba-hamba perempuan, hamba-hamba budak-budak laki, keledai-keledai jantan, kawanan lembu domba, dia terima semua, tetapi dia kehilangan sesuatu yang berharga. Ya kan? Walaupun istrinya mandul, kan dikatakan bahwa Sarah itu mandul. Tapi dalam proses yang perkiraannya setahun itu, ya si Sarai itu dipersiapkan untuk menjadi permaisurinya daripada Firaun. Ingat, usianya 70 tahun. Ya, jadi setelah itu dia diusir keluar. Nah, kalau saudara perhatikan bahwa saat Firaun mengatakan dan mengusir si Avram, yaitu ayat 19 dan 20, mengapa engkau mengatakan dialah istriku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Mengapa dia adalah adikku, Mengapa dialah adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Dan sekarang lihatlah, ini istrimu, ambil dan pergilah. Abram membisu. Tidak ada kalimat yang diucapkan oleh Avram untuk menyanggah hal ini. Ya, tidak ada yang diucapkan untuk menyanggah apa yang dikatakan oleh Firaun. Ya, bisa lihat. Nah, dari sinilah kedepannya beberapa pasal lagi kita akan melihat melalui peristiwa membisunya Abram. Ya, melalui membisunya peristiwa Abram, terjadilah masuknya Hagar. Ya, inilah prosesnya. Dan problemnya sampai kapan? Saudara?
sampai hari ini. Ya, terima kasih Bresco. Sampai hari ini problemnya. Saya bisa lihat, saya yakin ini perhatikan ayatnya ya, bahwa yang menyebabkan Firaun itu sadar itu karena tulah daripada Yahweh. Ya, daripada tulah Yahweh. Mungkin Sarai juga ngasih tahu, aku sudah diperistri oleh Abram. Tapi karena tulah yang dahsyat itu, itulah yang menyebabkan hati Firaun bergerak untuk melepas Sarai. Kalau tidak, maka seluruh Mesir akan hancur di tangan Yahweh. Saya bisa lihat, ya. Nah, karena peristiwa Abram yang membisu inilah, maka setan masuk. Ya, nggak kelihatan kan masuknya kan? Lihat ya triknya setan ya, melalui dari peristiwa kelaparan di Negev, ya, di tanah Kanaan, ya, kemudian seharusnya Abram bisa percaya kepada Bapa Yahweh bahwa tanah itu adalah milik keturunannya, tapi dia tidak memilih di sana, ya, tidak memilih untuk pergi ke daerah lembah Yordan, ya, bahkan dia memilih jarak yang lebih jauh menuju ke Mesir, Misraim, dan kemudian mulailah bergulirlah apa yang direncanakan oleh setan. Dan peristiwa ini berdampak sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan belum selesai. Ya, sampai terus. Ya, inilah yang terjadi. Nah, ternyata peristiwa di atas, di dalam Kejadian 12, itu berulang kembali, saudara. Ya, berulang kembali. Yaitu di mana? Yaitu di dalam peristiwa Kejadian 20. Karena itu saya kasih PR saudara untuk baca 2 pasal, 12 dan 20. Yaitu Kejadian 20 ayat 1 sampai 18. Peristiwa ini berulang kembali. Ya, coba kita baca ya. Silakan Brother Enoch untuk membaca Kejadian 20 ayat 1 sampai 18. Terima kasih. Kejadian 20 ayat 1. Berangkatlah Abraham dari sana menuju tanah sebelah selatan dan menetap di antara Kadesh dan Syur, dan ia menumpang di Gerar. 2. Mengenai Sarah, istrinya, Abraham mengatakan, ia adalah saudara perempuanku, dan Abimelekh, raja Gerar, menyuruh orang mengambil Sarah. 3. Tetapi pada waktu malam, Elohim datang kepada Abimelekh dalam suatu mimpi dan berfirman kepadanya, lihatlah, engkau akan mati oleh karena wanita yang telah engkau ambil itu telah bersuami. 4. Abimelekh sama sekali belum menghampirinya, dan ia memohon, ya Tuhan, akankah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah? 5. Bukankah ia sendiri telah mengatakan kepadaku, ia saudaraku, ia saudara perempuanku, dan ia sendiri pun telah mengatakan, dia saudara laki-lakiku. Dengan ketulusan hatiku dan dengan kesucian tanganku, aku telah melakukan hal ini. 6. Berfirmanlah Elohim kepadanya dalam mimpi, ya, aku tahu bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan ketulusan hatimu, dan aku juga mencegah engkau dari berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamahnya. 7. Sekarang kembalikanlah istri orang itu, karena suaminya adalah seorang nabi. Ia akan berdoa untukmu, dan engkau akan tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikannya, ketahuilah engkau pasti akan mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama denganmu. 8. Lalu bangunlah Abimelekh pada pagi hari dan memanggil semua hambanya, dan ia menceritakan seluruh peristiwa itu kepada mereka, dan orang-orang itu merasa sangat takut. 9. Abimelekh memanggil Abraham dan berkata kepadanya, apa yang telah kamu perbuat terhadap kami, dan dalam hal apa aku pernah berbuat dosa terhadap dirimu, sehingga kamu mendatangkan dosa besar terhadapku dan terhadap kerajaanku. Kamu telah melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya kepadaku. 10. Dan Abimelekh berkata kepada Abraham, apakah maksudmu sehingga engkau melakukan hal itu terhadap diriku? 11. Lalu Abraham menjawab, sebab aku berpikir takut akan Elohim tidak ada di tempat ini, dan mereka tentu akan membunuhku karena istriku. 12. Lagi pula, ia memang benar-benar saudara perempuanku, yaitu anak perempuan dari ayahku, hanya bukan anak perempuan dari ibuku. Kemudian ia menjadi istriku. 13.
Ketika Elohim membuat aku mengembara dari rumah ayahku, aku berkata kepadanya, tunjukkanlah kebaikanmu kepadaku, yakni di segala tempat yang akan kita singgahi. Katakanlah bahwa aku adalah saudaramu. 14. Kemudian Abimelek mengambil kawanan domba dan kawanan lembu, dan budak-budak dan hamba-hamba perempuan diberikannya kepada Abraham. Dan ia juga mengembalikan Sarah istri Abraham itu. 15. Dan Abimelek mengatakan, lihatlah, negeriku ini terbuka di hadapanmu, menetaplah di tempat yang kamu suka. 16. Lalu ia berkata kepada Sarah, lihatlah, aku telah memberikan kepada saudaramu 1000 shikal perak, menjadi cadar mata bagi semua orang, sehingga kamu terbukti tidak bersalah. 17. Abraham berdoa kepada Elohim, dan Elohim menyembuhkan Abimelek dan istrinya, dan para pelayannya, sehingga mereka melahirkan anak. 18. Sebab Yahweh telah benar-benar menutup setiap kandungan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat satu peristiwa yang berulang kembali, teman. Satu peristiwa yang berulang kembali. Ya, di mana saya akan mundur sebentar ya di atasnya. Di mana saat itu Abraham juga mengatakan mengatakan kepada Raja Gerar, karena dia lagi berada di Gerar, dia adalah saudara perempuanku, ya sama adikku juga. Ya, kita lihat pertama adalah Raja Gerar itu namanya adalah Abimelek, ya, Abimelek. Kelihatannya Abimelek ini bukan nama, tapi merupakan gelar. Dan Abimelek itu terdiri dari 2 kata. Saya yakin saudara kira-kira bisa menebaknya. Dari kata apa dan kata apa? Af, Bapa, dan Melek, Raja. Iya, Ab, Bapa, terima kasih Brisco. Ab, Bapa, Melek, itu Raja. Tapi di sini dikatakan Abi, I, ada I-nya, berarti Bapakku Raja. Ya, Raja adalah, Bapakku adalah Raja. Jadi ini adalah gelar Raja Gerar. Ya, Bapakku adalah Raja. Nah, bedanya dengan Firaun, yaitu Abimelek, dia mempunyai ketulusan hati, saudara. Ya, ketulusan hati. Sehingga dia mengambil Sarah, ya, sebagai istrinya. Dan di saat itu Yahweh menghampirinya di dalam mimpi. Dan dia mengatakan bahwa aku... Sorry Pak Yosef, tadi ada terputus, bisa diulang lagi sekitar semenit yang lalu. Daerah yang mana ya, Brother? Yang terputus yang di mana? Ya, saya ulangin aja. Jadi, Raja Gerar mempunyai gelar, yaitu Abimelek. Ya, Abi itu adalah bapakku, Melek itu raja. Jadi, bapakku adalah raja. Dan Raja Gerar ini, dia saat mengambil Sarai sebagai istrinya, dia berkata dengan tulus hati karena berdasarkan informasi dari Abraham sendiri, yang mengatakan bahwa ia adalah saudara perempuanku. Ya. Bedanya antara peristiwa Abimelek dengan Firaun, kalau dalam peristiwa Firaun, ya, adalah namanya Abram. Tetapi di dalam peristiwa Abimelek, nama Abram telah diganti oleh Bapak Yahweh menjadi Abraham. Itu bedanya. Nah, kata Abraham itu berarti ada penambahan huruf He di nama Abram. Itu seperti nama Yahweh dilekatkan kepada nama Abram. Jadi Abraham. Nah, disitulah terjadinya penyatuan antara Yahweh yang ada di dalam hidup Abraham dalam bentuk menggunakan namanya. Itu yang menjadi suatu perbedaan. Jadi 2 peristiwa ini hampir sama, tetapi itu merupakan suatu perbedaan. Karena yang satu Abram, yang satu Abraham. Ya, nah karena inilah maka kita lihat di ayat yang berikutnya bahwa Abraham itu mengakui bahwa ya Sarai adalah istriku. Sedangkan di peristiwa Firaun
Kita lihat tadi di atas, Abram membisu. Ya, Abram membisu. Ya, Abram membisu. Jadi di dalam peristiwa Abimelek ini, Abram mengakui ayat 12, Kejadian 20 ayat 12. Lagi pula ia memang benar-benar saudara perempuanku. Memang benar dia saudara, yaitu anak perempuan dari ayahku, bukan anak perempuan dari ibuku. Jadi Terah itu istrinya lebih dari satu. Itu maksudnya. Ya, istrinya lebih dari satu, dan Abraham itu mengawini anak daripada istri Terah, ya, hasil dari Terah dan istrinya itu ada anak perempuan namanya Sarai. Dan kemudian dikatakan kemudian ia menjadi istriku. Dia akui di sini. Saya bisa lihat gara-gara peristiwa dia mengakui, berarti dia mencabut apa yang telah dia lakukan di Kejadian 12, peristiwa Firaun. Karena itulah, maka Kejadian 21, ya, ingat ya, Kejadian 20 adalah peristiwa Abimelek, Kejadian 21, disinilah Sarah mulai mengandung. Sarah, ya, Sarah, bukan Sarai, Sarah. Yaitu dalam Kejadian 21 ayat 1 dan 2. Silakan Brother Enoch untuk baca terlebih dahulu. Kejadian 21 ayat 1. Yahweh memerhatikan Sarah sebagaimana dia telah berfirman, dan Yahweh melakukan kepada Sarah seperti yang telah dia firmankan. 2. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sebagaimana Elohim telah berfirman kepadanya. Iya, terima kasih. Sudah bisa lihat? Jadi setelah Abraham mengakui, menarik kembali kesalahannya, maka terjadilah Sarai itu mulai mengandung. Nah, kita akan mundur sedikit ya, supaya saudara sedikit paham. Saudara tahu bahwa Yahweh, ayat 18 ya, menutup setiap kandungan di istana Abimelek, ayat 18. Sebab Yahweh telah benar-benar menutup setiap kandungan istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham. Saudara bisa lihat, jadi seluruh perempuan di istana Abimelek yang sebetulnya mereka bisa melahirkan anak, itu dibuat mandul, ditutup kandungannya sama Yahweh. Bagaimana bisa tahu? Ya pasti akan memakan kurun waktu. Untuk bisa tahu bahwa seorang perempuan akan hamil atau tidak kan pasti butuh waktu, saudara. Jadi paling tidak, Sarah maksud saya, Sarah di tangan Abimelek, itu paling tidak sudah 6 bulanan. 6 bulan sampai 1 tahunan. Ya, untuk bisa mengetahui perempuan itu bisa mengandung atau tidak di istana daripada Abimelek. Betul kan? Ingat loh, saat itu kan belum ada pregnancy test, saudara. Saudara tahu ya pregnancy test ya? Pregnancy test itu kalau saudara terlambat ya masa bulanannya, saudara bisa tes, bisa dilihat, oh ternyata sudah positif hamil. Itu bisa dilakukan 2 minggu atau sebulan, saudara. Tapi kan dulu nggak ada pregnancy test, ya kan? Mereka harus nunggu 6 bulan. Lagi sudah kepingin punya anak, berhubungan seks, tapi kok perutnya kok kempes terus gitu. Ya, ini kan baru tahunya sekitar 3 sampai 6 bulan, saudara. Waduh, Abimelek akhirnya mikir, ini ada apa ini? Ya kan? Mungkin dia coba lagi dengan selir-selirnya untuk hasilnya anak lagi kan? Dia lihat 6 bulan lagi, wah nggak ada apa-apa ini. Wah ini gawat ini, betul-betul ini ditulahi ini oleh Bapak Yahweh ini, ya, oleh Yahweh ini seluruh istanaku supaya semua perempuan ditutup kandungannya tidak punya anak. Lah kalau tidak punya anak mati negaraku, gitu loh maksudnya, ya kan? Kan nggak ada kelanjutannya apa itu namanya regenerasi penduduk saat itu kalau sampai ditutup kandungannya semua. Nah akhirnya dari situ kita bisa tahu. Jadi Sarah itu paling tidak bisa sampai 6 bulan, setahun atau setahun lebih ya di tangan Abimelek dan kemudian baru dikembalikan kepada Abraham saat itu. Nah kalau kita lihat dari ayat 2, pasal 20 maksud saya, pasal 20 dan 21 ya yang dikatakan bahwa setelah Sarai dikembalikan kepada Abraham, pasal 21 Sarah mulai mengandung. Nah, kita bisa mengkira-kira ya. Kita bisa melihat ya. Kita bisa melihat kira-kira saat Sarah
Ini tolong di mute ya. Tolong bantu ya, teman-teman ya. Saat Sarah co-host tolong ya, bisa bantu ya. Tempat saya nggak kelihatan ada mic yang menyala ya. Kemi Manulu itu, Pak. Udah Pak, udah dimatikan. Pak Yowel. Pak Yoel nggak sakit, makanya saya matikan. Tolong ya. Terima kasih. Ya, mungkin kesenggol. Ya, coba saya bayangkan. Ya, saudara bayangkan, kira-kira umur berapa Salah diambil Abimelek dari peristiwa ini? Suaranya putus lagi, nggak ada suara. Kalau menurut saudara? 590, Pak. 89. 80-an lebih. Iya. 88 begitu. Kita tahu bahwa Sarah punya anak Ishak itu Abraham umurnya 100, cepek saudara, 100. Ya, berarti kalau dikurangin 10 karena perbedaan antara Sarah dan Abraham itu 10 tahun, berarti Sarah usia 90 tahun melahirkan Ishak. Dan ingat, usia pregnancy itu 9 bulan. Ya, dikurangin lagi 9 bulan. Jadi umurnya kurang lebih sekitar 88 atau 89 tahun. Jadi permaisuri loh, saudara. Saudara bisa bayangin. Ya, umur 88 tahun, umur 89 tahun. Ya. Ini itu lepas lagi nih. Mereka melakukan ibadah pada hari yang pertama. Ya, bagaimana firman Tuhan? Tolong itu siapa? Pak Yoel Taseket. Ini padahal saya Ini punyanya Pak Yedi. Sudah aku matikan gitu lagi. Iya, Pak Yoel, tolong diperhatikan ya mic-nya Pak Yoel sudah beberapa kali ini. Iya, oke. Ya, saudara perhatikan. Jadi usia daripada Sarah saat itu 88 tahun, saudara. Masih mau jadi permaisuri. Nggak luar biasa, saudara. Paling enggak 87 tahun ya. Kan dikurangin satu tahun peristiwa mandulnya, dibuat mandulnya istana daripada Abimelek oleh Bapak Yahweh. Jadi 87 tahun, 86 tahun masih diminati oleh raja-raja saat itu. Luar biasa. Ya. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa daripada Avram dan Abraham? Ingat, di dalam Kejadian 12, Abraham mengucapkan satu kalimat yang tidak ditarik kembali. Sehingga terjadilah peristiwa Hagar. Dan peristiwa itu sampai hari ini membuat kekacauan di dunia ini. Ya. Tapi untungnya saat dia diperbaharui oleh Bapak Yahweh, namanya jadi Abraham. Bukan lagi Abram, Abraham. Dia mencabut pernyataannya. Dia mengatakan, memang dia adalah istriku. Ini satu rahasia. Mungkin dulu saudara sebelum percaya kepada Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, ya, banyak melakukan pengucapan-pengucapan yang keliru. Mati aku, modiar aku, mampus aku, bangkrut aku, ya kan? Secara sadar atau tidak sadar, ya kan? Di Indonesia, saya yakin di Amerika sulit sih. Di Indonesia ada cecak, tahu yang cicak ya? Ya kan? Tahu. Siapa yang tahu kejatuhan cicak? Kalau di Amerika agak sulit nih, ngomong sama anak-anak itu sulit nih, karena nggak ada cicak di sini, saudara. Ya, di Indonesia ada cicak, tiba-tiba kejatuhan. Biasanya apa? Kalau kejatuhan cicak, mati aku, ya kayak gitu ya. Ya kan? Ada yang ngomong, ada mengutukin dirinya sendiri. Nah, sekarang saudara sudah ada di dalam Bapak Yahweh, dalam Yeshua HaMashiach. Saudara dipenuhi dengan Ruah Yahweh Elohim seperti ya, Avram diganti namanya menjadi Abraham. Ada nama Yahweh yang digandengkan dengan nama Avram melalui huruf He. He. Ya,
itu suatu representasi bahwa Avram itu diperbaharui, hidupnya disatukan dengan Bapa Yahweh. Seperti saudara sekarang, ingat memang saat itu ruah Yahweh Elohim belum turun saudara ya, belum turun. Tapi hari ini kan kita ada Shavuot, kita sudah turun ya. Jadi ruah Yahweh Elohim tinggal di hidup saudara. Ya, itu sama, prinsipnya sama. Nah, disinilah kita harus mencabut semua ya hal-hal yang mungkin saudara pernah keceplosan atau pernah saudara perkatakan secara ya saat itu terkejut atau karena kejatuhan cicak atau apa ya kan. Nah, saudara cabut ya, saudara batalkan. Karena itu saya beri tema hari ini adalah itu mengutuki ya, kutuk itu harus dibatalkan. Kutuk itu harus dibatalkan. Nah, kutuk yang kita pelajari ini adalah yang keluar dari mulutnya Avram. Ya, kutuk itu banyak modelnya. Karena itu mengapa terus terang Bapak Yahweh melalui Bodasa Fangfang memberikan hikmat. Ya, dia diberikan hikmat ya untuk selalu memperkatakan pemutusan terhadap kutuk-kutuk. Ya, pemutusan terhadap kutuk-kutuk. Ya, kita selalu deklarasi kan, ya pemutusan terhadap kutuk-kutuk. Itu tujuannya apa? Ya, supaya hidup kita ini betul-betul tidak ada kutuk sama sekali. Hidup saudara bisa terbangun dengan baik dan benar, berakar, bertumbuh, berbuah, dan dipersiapkan terus menjadi mempelai Yeshua HaMashiach, menjadi 5 gadis yang bijaksana. Tidak ada kutuk lagi. Ya, dan kutuk itu banyak, saudara. Ya, saudara bisa lihatlah deklarasi-deklarasi pemutusan kutuk yang selalu kita ucapkan setiap minggu. Ya, dan di situ tadi Bodasa Fama mengingatkan, bukan cuma hanya diucapkan saja, tetapi kita harus memperhatikan itu sebagai cermin. Ya, supaya kalau sampai ada, ya langsung harus dibuang, harus langsung dibersihkan. Saya bisa paham di sini. Ya, itu fungsinya. Ya, karena kutuk itu bisa dihasilkan ya dari mungkin orang lain atau siapapun atau diri sendiri, yaitu dipatahkan, dihancurkan. Ya, jadi itulah yang menjadi makna pengajaran dari Kejadian 12 dan 20. Ya, ini luar biasa sekali saudara. Karena kita diperlihatkan Avram dan Avraham. Avram melakukan kesalahan, Avraham memperbaiki kesalahannya. Ya, sehingga apa yang setelah itu? Setelah itu terjadilah Sarah ya punya anak Yisak. Sebelum itu terjadi, ya Ishak dilahirkan, kutuk itu harus dicabut terlebih dahulu. Amen. Jadi saudara paham. Ya, rendahkan hati di hadapan Bapak Yahweh. Kita akan masuk di dalam worship. Ya, kalau Bapak Yahweh mengingatkan kepada saudara apa-apa yang perlu dicabut, ya, cabut, harus dilepaskan. Ya, saya pernah mengutukin diri sendiri misalnya. Saya berkata, ya kan, saya tidak mau umur panjang, umur saya cuma 50 saja misalnya seperti itu. Itu kutuk saudara. Ya kan? Nanti saudara mikir, wah, saya nggak mau matinya tabrakan, saya mau matinya sakit. Nah, seperti itu. Ya kan? Bisa loh mengutukin seperti itu. Terus mungkin saudara pernah mengatakan karena jengkel dengan anak saudara, jengkel dengan suami saudara, jengkel dengan istri saudara. Ya kan? Saudara mengatakan, kamu nanti tahu rasa kalau sampai aku mati. Nah, itu kutuk saudara. Saudara bisa lihat mengutuki dirinya sendiri dengan kematian. Saudara bisa paham. Ya, itu harus dilepaskan, harus dicabut. Ya kan? Supaya saudara tidak selalu dikejar dengan kutuk itu. Ya, dan ingat rencana Bapak Yahweh tidak lama lagi akan rapture. Jadi kita tidak mau mati konyol ya, gara-gara apa yang mungkin pernah kita lakukan sebelum kita dipenuhi oleh Ruah Yahweh Elohim. Ya, jadi kita diajari oleh Bapak Yahweh melalui peristiwa Avraham ini. Sebelum berkat itu dicurahkan, harus dicabut dulu. Ya, dan itu tidak akan terjadi. Ya, dicabut itu, pencabutan kutuk itu tidak akan, maksud saya begini. Maksud saya kalau belum dicabut, maka Ishak belum bisa dilahirkan. Harus dicabut terlebih dahulu. Ya, sehingga berkat Bapak Yahweh turun atas Avraham dan Ishak dilahirkan. Saat saudara mencabut kutuk-kutuk saudara, maka berkat Bapak Yahweh akan turun dengan ajaib luar biasa. Ya, ini dari peristiwa ini sangat luar biasa sekali. Ya,
di mana Abraham saat itu dia membisu, tapi di peristiwa lainnya lebih dari 10 tahun atau hampir ya 10 tahun lebih atau 20 tahun. Ya 10 tahunan lah. Ya, baru Abraham menyadari dan dia cabut dan dia mulai diberkati dengan luar biasa. Dan ingat, pada saat dia mengutuki dirinya sendiri, apa yang terjadi? Masalah itu terjadi. Masalah itu mengejar, masalah itu terjadi. Ya, masalah itu terjadi dan akhirnya saudara dan saya sendiri bisa melihat impact-nya sampai hari ini. Impact-nya itu sampai hari ini, saudara. Pertempuran antara dua kubu, Israel dengan martabak, ya, sudah paham ya? Oke, puji Bapak Yahweh. Kita akan masuk di dalam worship. Kita akan doa dulu untuk doa berkat. Ya, nanti dalam worship kalau saudara diingatkan untuk dicabut dari segala kutuk-kutuk, ya walaupun kita sudah deklarasi tadi, saudara cabut saja. Di hadapan Bapak Yahweh minta untuk dicabut dan berkat Bapak Yahweh akan dialirkan dengan luar biasa. Dan juga ingat satu hal lagi, di bawah tudung terah, ya, tidak akan pernah mendapatkan kedalaman yang lebih lagi. Firman Elohim tidak akan turun, ya, kalau terah tidak mati. Kita harus lihat di peristiwa tudung daripada terah. Saudara ngerti yang saya maksudkan? Ya, tanpa saudara melangkah keluar dari tudung, ya, saudara akan berputar-putar dengan pengertian, dengan pengajaran, dengan apa saja yang mereka miliki. Ya, rencana Bapak Yahweh tidak akan berjalan forward, ya, tidak akan melangkah lebih lagi, hanya muter di situ saja. Ya, kita tidak mau berputar di kisaran itu, kita maju terus untuk terus dipersiapkan menjadi mempelai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Ya, kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, mengucap syukur atas anugerah-Mu yang luar biasa, memberikan pengertian, hikmat, pimpinan, sehingga kami dapat memahami melalui peristiwa Avram dan Abraham. Kami dapat memahami supaya kami terus bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan berbuah dengan baik dan benar. Dan hidup kami terus boleh diberkati, kami terus boleh dipersiapkan, ya, masuk menjadi mempelai Yeshua HaMashiach. Yang sangat luar biasa, terangkat saat peristiwa rapture, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yeshua HaMashiach di awan-awan, dan tinggal bersama Yeshua HaMashiach untuk selama-lamanya. Terima kasih Abah Yahweh atas anugerah-Mu untuk pengertian ini. Kami mau tetap menjadi 5 gadis yang bijaksana. Memberkati setiap manusia-manusia Elohim, teman-teman semua yang telah bergabung di Zoom meeting, di live chat, di YouTube, yang akan mendengar kebenaran daftar Elohim ini melalui rekaman ini, memberkati dengan berkat keselamatan, supaya mereka juga semuanya dipersiapkan untuk masuk di dalam, terangkat di dalam peristiwa rapture. Terima kasih Abah Yahweh, memberkati tangan-tangan yang sudah mengembalikan, tegak, memberkati dan menabur benih di pelayanan menorah, memberkati benih-benih ini adalah benih-benih yang unggul di dalam nama Yeshua HaMashiach. Be fruitful and multiply, be fruitful and multiply, be fruitful and multiply. Memberkati tangan-tangan yang mengembalikan dengan sukarela sukacita, dan berkat jasmani dan rohani, cinta Bapak Yahweh bertumbuh dan berbuah di hadapan Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Dan semua jiwa boleh dipersiapkan, dibangun di dalam dasar kebenaran daftar Elohim yang benar, berakar, bertumbuh dan berbuah. Kami ucap syukur atas anugerah-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapak Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapak Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim. Mulai hari ini sampai kita terangkat di dalam peristiwa rapture, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yeshua HaMashiach di awan-awan, tinggal bersama Yeshua HaMashiach untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, berkat dari Bapa Yahweh, dalam Yeshua HaMashiach dan ruah Yahweh Elohim dicurahkan dalam kehidupan saudara semuanya sampai terangkat dalam rapture. Yang percaya katakan
Amen. Amin.